Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Kabar kawan-kawan semua, semoga baik dan sehat selalu ya, dan tentunya selalu mendapatkan profit di crypto market ini ya. Oke, jadi kali ini pada video ini kita mau ngebahas bot Xcoin ya, yaitu koin viral yang beberapa waktu lalu sempat dipromosikan oleh co-foundernya sendiri, yaitu dari Indra Kens ya. Dan juga dari bot Xcoin ini dia baru listing di Indodex ya pada tanggal 8 Juli kemarin. Jadi kita akan mencari tahu dan menganalisis apakah dari bot Xcoin ini masih prospek untuk dibeli dan potensi ke depan seperti apa ya. Apakah isu dan berita scam dan rug pull kemarin itu benar ya. Jadi akan kita bahas semuanya di sini guys. Oke, langsung aja guys kita masuk ke chart teknikal dari bot Xcoin ini. Dari chartnya emang masih pendek guys, karena memang dari bot Xcoin ini kan baru listing ya. Jadi dia hanya mencatat pergerakan harga yang terjadi selama dia listing di Indodex ya. Dari gue juga udah nyari-nyari sih data chart teknikal dari bot Xcoin ini sebelum dia listing di Indodex di exchange sebelah ya. Di exchange dimana bot Xcoin ini udah rilis duluan ya. Tetapi dari gue emang nggak dapet ya. Dari bot Xcoin ini emang nggak ada chart teknikalnya gitu di exchange sebelah ya. Jadi bahan analisa teknikal kita cuman ini ya guys. Jadi yang menarik dari bot Xcoin ini ya, jadi sebelum dia listing di Indodex ya, dia tuh harganya masih berada di sekitaran harga 4.000-an guys. Itu kata Indra Kens-nya sendiri ya. Nah, dan sekarang kalau kita ukur dari angka 4.000, sekarang tuh udah naiknya sekitaran 500-600% gitu ya. Nah, yang mana ini tuh sebenarnya cukup besar ya. Nah, pas listing di Indodex, yang menarik adalah dia masih mengalami uptrend ya, atau bullish trendline ya. Harganya masih bergerak cenderung naik ya seperti ini. Berbeda dengan koin yang satunya ya. Kalau kita lihat koin Solver di sini ketika dia baru listing ya, di sini kalau kita lihat 1 bulan setelah dia listing ya, dia langsung menunjukkan bearish trendline ya, atau downtrend ya. Yang mana kalau suatu koin sudah membentuk trend, entah itu bearish atau bullish, maka dia berpeluang besar untuk melanjutkan tren tersebut ya. Kalau kita lihat Solver di sini, ketika dia 1 bulan sudah membentuk bearish trendline atau downtrend, maka bulan-bulan selanjutnya pun dia masih akan menunjukkan bearish trendline ya. Nah, hari ini di sini harganya masih tidur guys di sekitaran 700-an. Jadi kita harapannya dari bot Xcoin ini ketika dia masih menunjukkan bullish trendline, dia harganya akan tetap masih bertahan di channel trend ini guys. Lalu untuk masuk di harga bot X yang bagus ini berapa bang? Apakah sekarang kita boleh masuk ya? Jadi saran gua ketika kita mau masuk ke entry ke sebuah market ya, kita harus menggunakan Fibonacci retracement terlebih dahulu ya. Caranya dengan menarik dari garis terendah sebelumnya, kemudian kita tarik ke garis tertinggi selanjutnya ya. Nah, di sini angka keramat dari Fibonacci itu ada di 0,618 ya. Jadi saran gua kalian kalau mau entry memang harus ada di sekitaran sini guys. Di sini ya. 29 ribuan ya. Di 29.000 sampai 29.300 ya, karena ini memang area demand yang sangat kuat ya. Dan kalau kalian mau entry sekarang, maka potensi untuk kebantingnya itu sebenarnya cukup besar ya. Kalau kita lihat RSI, stochastic RSI, dia emang harganya lagi di pucuk guys. Ini adalah candle 4 jam ya. Jadi dari stochastic RSI sendiri pun juga masih tinggi ya. Saran gue kalian tunggu dulu sampai RSI-nya mentok ke bawah ya. Itu baru kalian boleh-boleh banget mau entry ya. Terus kalau mau entry pun saran gue kalian cukup mengalokasikan dana sekitar 10-20% dari bot X ini ya. Mengingat karena bot X ini sebenarnya udah naik ribuan persen ya. Gak menutup kemungkinan kalau bot X ini akan kebanting juga harganya. Nah, ketika pun kalian entry, kalian harus menentukan titik stop loss kalian guys. Jadi stop loss terendah itu ada di sekitaran sini ya, 24.000 sampai 25.000. Nah, itu adalah titik stop loss yang aman buat kalian. Tetapi memang bisa dibilang kalau potensi dari bot X ini kebanting atau digunting oleh bandar itu cukup kecil ya, karena memang kalau kita lihat
exchange yang ngelisting dari Botex Coin ini kan ada ini ya, yang terbesar volumenya di sini ada Latoken sama P2PB2B. Di sini cuman sekitar 800 sampai 1000 dolar guys, itu hanya sekitaran 10 juta volume per harinya. Berbeda ketika dia di Indodex ya, itu ada 6 juta dolar. 6 juta dolar itu berarti 80-an miliar ya. Nah, itu artinya banyak sekali retail atau investor kecil seperti kita yang memang menanamkan dananya di Botex ini setelah dia mencapai harga 24.000 ya. Jadi gue yakin banget dari kalian pasti jarang ya, atau bahkan sedikit sekali yang mendapat harga di bawah 24.000 ya. Maka dari itu ketika orang yang entry di atas harga 24.000 ini, ya dia masih akan nge-hold koinnya ya. Dia masih akan nge-hold, masih akan nahan, gak akan ngejual koinnya. Karena memang kalaupun ada yang mau ngejual ya, ketika dia mendapat harga di bawah 24.000, ya pasti itu sangat-sangat kecil guys nominalnya, dan nggak akan mempengaruhi harga terlalu banyak ya ke Botex Coin ini ya. Volume juga sangat kecil dari exchange luar, jadi kemungkinan untuk digunting itu sangat-sangat kecil ya. Berbeda dengan misalkan kalau kita lihat koin Solvo yang memang dia tuh listing di Bittrex sama KuCoin ya, yang harganya masih beda sampai sekarang ya. Maka harga itu kemungkinan besar masih dikontrol oleh para bandar yang ada di exchange luar tersebut ya. Nah, di sini masih pada ngejual-jual terus nih dari bandar yang ada di Bittrex sama KuCoin ya. Karena memang volumenya cukup besar di sini. Cukup besar, dia menyamai volume Indodex. Nah, kalau di Botex Coin dia Indodex volumenya 99%, bayangkan. Jadi risiko untuk bisa kegunting ataupun anjlok ke bawah itu bisa gue bilang kecil guys. Orang-orang masih akan nge-hold, masih akan menahan harganya. Tetapi kita untuk cari aman aja gitu, untuk mencari aman dengan menetapkan stop loss di angka 24.800 ini ya. Terus buat yang nanya, bang target harga Botex ke depan berapa nih gitu ya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk guys untuk target harga ya, karena emang dari Botex ini udah naik ribuan persen ya. Jadi kita cukup ukur aja dari titik support dan titik resisten sebelumnya ya. Di sini 17% ya. Nah, jadi kita taruh aja nih di atas resistennya. Maka kita akan mendapat sekitaran 15% ya. 15% itu 35.000 ya. Jadi Botex Coin ini masih ada peluang besar untuk menyentuh harga 35.000 ya, seperti itu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya masih ada potensi untuk menyentuh harga di atas ini guys. Cuman itu masih sangat-sangat jauh sih dari perkiraannya. Bayangin ya, dari harga 4.000 ke berapa nih, ke 30.000 aja itu udah 500% loh. Udah banyak guys. Jadi dia menurut gua masih perlu waktu untuk beristirahat lagi sih. Maksudnya nggak melulu dia nge-spike ngeterbang-terbang mulu harganya gitu. Ada yang namanya sideways konsolidasi ya. Jadi membahas sisi fundamental dari Botex Coin ini ya. Dia tadi di peringkat 200 guys. 200 besar ini bisa dibilang cukup bagus untuk koin yang baru listing ya. Dengan volume sekitar 5 juta dolar ya. Wow. Terus di sini ada penjelasan mengenai Botex Coin to coin apa ya. Jadi kan ini Botex Coin tuh udah rilis dari 2018 katanya ya. Udah rilis 3 tahun di luar negeri tapi. Dan kemudian baru tahun ini Botex Coin ini baru masuk Indonesia ya. Nah, katanya tuh ini tuh perjalanan panjang guys. Sekarang udah ada 50.000 user di harga 4.000-an ya. Sekarang udah 30.000 itu. 500% dari 4.000 ya. Terus ini ya, Botex Coin katanya juga adalah copy trading platform ya. Copy trading platform itu kayak misalkan gue nih ya, gue trading, kalian ngikutin tradingan gue gitu. Nah, jadi kita mengcopy aja gitu, kita nggak perlu sibuk-sibuk mantau ya. Jadi kalian tinggal ngikutin apa yang orang kalian follow itu tradingnya. Itu sekilas mengenai copy trading. Terus ya di sini Botex Coin juga udah terdaftar di beberapa exchange ya. Dia mau ngelisting di OJK dan Bapepti juga ya. Nah, di sini juga ada di Uniswap, di SushiSwap, di Latoken, banyak sekali guys.
Botox Coin juga bukan hanya proyek Indra sendiri, tetapi ada tim yang konsisten. Wow. Hingga bisa membuktikan meraih keberhasilan ranking nomor 1 di Indonesia. Wow. Oh, jadi dia nih koin apa namanya? Koin Indonesia yang nomor 1 di Indonesia. Jadi itu gitu, guys. Berarti tokenomics kalah ya koin 10 dengan Botox Coin ini ya. Jadi itu sisi fundamental ya dari Botox Coin. Oke guys, jadi itu aja ya analisa dari kita mengenai Botox Coin ini ya. Semoga kalian bisa paham ya dan bisa mendapatkan opit ya dari Botox Coin ini. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.